Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Ila hadratin Nabi Mustafa syafa'ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa auladihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ala al-baiti ajma'in at-tahirin al-akhyar wa jami'in sahabati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kulluhu wa jami'il awliya ta'ala min masyariqi ila magharibiha bi barriha wa bahriha bi yamina ila shimaliha wa yusallu man adam ila yaumil qiyamah. Sallallahu rahmatan lil ulama'il 'amilin wal fuqaha'i wal muhadditsin wal qurra'i wal mufassirin وسادة صوفية المحققين وجميع أساتذتنا في بلدنا الإندونيسية وسلم مدينة تربة وأصولهم وفروعهم وخاصهم ولذاتهم ولسلسلتهم ثم إلى روح الفكر ورحمة ربي من آبائنا حاضرين وأمهاتنا حاضرين وعمنا حاضرين وعماتنا حاضرين وأخواننا هادرين وخالاتنا هادرين وإخواننا هادرين وأخواتنا هادرين من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الذين يقبلون في ولاية جوا والذين يقبلون في مدينة تربة وأصولهم وفروعهم وخاصهم وعلباتهم ولسلسلتهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan wasilah Fatihah kita semua diterima Allah Subhanahu wa taala dan dihadiahkan buat para jami'il ahlil kubur yang sudah mendahului kita semuanya. Mudah-mudahan amal baiknya diterima sisi Allah Subhanahu wa taala, kekurangan kekhilafahnya diampuni dan diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Hadratul muhtaram, para alim, para kiai, para ustaz, para ustazah, para sepuh, para bini sepuh, pengurus Masjid Al-Fitrah Kota Cirebon yang semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setelah memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah dan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita semua bisa berkumpul bersilaturahim kembali di malam Selasa ini. Mudah-mudahan senantiasa kita semua diberikan kekuatan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita pun akan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Adik-adik ya, banyak ya. Adik-adik mau apa? Ya? Mau apa? Enggak mau apa-apa? Ya sudah. Mau ngaji? Iya.
Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih adik-adik nih ya. Adik-adik ada yang bisa enggak ya? Ada yang bisa enggak nih adik-adik nih ya? Sholat apa dan posisi makmum apa yang sholatnya isinya tasyahud semua, yang sholatnya tahiyat semua ketika duduk? Sholat apa? Sholat apa dan posisi makmumnya makmum apa ketika sholat? Posisi duduknya tasyahud terus, tahiyat terus. Yaitu sholatnya sholat maghrib. Posisi makmumnya makmum masbuk. Imam dapat 2 rakaat, makmum datang. Berarti imamnya tahiyat awal, makmumnya ikut tahiyat. Kemudian imamnya bangun tahiyat rakaat ketiga, tasyahud akhir, makmumnya ikut tasyahud lagi. Imamnya salam, makmumnya bangun lagi karena baru 2 rakaat. Ntar terakhirnya makmum, si makmum itu tahiyat lagi, tasyahud lagi. Berarti duduk terakhir itu isinya tasyahud semua, tahiyat semua ya. Itu adik-adik yang dimuliakan oleh Allah. Halo adik-adik, coba yang gampang. Siap? Siapa nama sahabat Nabi ya yang sering mengumandangkan azan? Ya, Bilal bin Rabah. Bagus. Sahabat Bilal bin Rabah, pinter ya. Berarti yang lainnya ntar pinter-pinter semua nih ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Bilal bin Rabah. Orangnya putih tak hitam? Hitam. Tapi suaranya bagus. Ya, itu para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, adik sudah pintar semua. Sekarang kalau sudah pintar, maka duduk yang bagus, duduk yang rapi ya. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, minggu kemarin, malam Selasa kemarin sama-sama tentang Muharram atau Asyura. Sekarang dilanjutkan dengan pelajaran yang rutin dilaksanakan, yaitu membaca kitab Safinatul Najat. Di sini diterangkan bahwa At-tasi'u as-sujudu marratain, menerangkan tentang sujud. Rukun sholat yang ke-9 adalah sujud. Apa ibu-ibu? Sujud. Sujud. Di sini diterangkan di syarahnya, yaitu ai fi kulli raka'atin, di setiap rakaat ketika posisi sujud, wa yusannu, dan disunahkan ayyakula, untuk mengucapkan fihi, di dalam sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Ini disunahkan. Berarti ketika sujud membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, ini hukumnya sunnah.
Berarti membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi ketika sujud itu disunahkan, berarti ada dasarnya. Di sini dilanjutkan, faqad warada an at-binti Amir annahu qala lama nazalat fasabbih bismi rabbikal azim. Itu ada yang membaca doa fasabbih bismi rabbikal azim. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, berarti berasal dari kanjeng Nabi, ij'aluha fi ruku'ikum walamma nazalat sabbahasma rabbiyal a'la qala ij'aluha fi sujudikum. Jadi ketika ruku kita baca tasbih, ketika sujud kita pun baca tasbih. Itu kata kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yasilu ahlus sunnati, dan dihasilkan dari ahlus sunnah, bimarratan itu cukup satu kali, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, marratan satu kali. Wa annal kamal, dan ada yang menyempurnakan salasun, 3 kali doa, summa khamsun atau 5 kali, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi boleh, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi sampai 3 kali boleh, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi sampai 5 kali boleh, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi sampai 7 kali boleh, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi sampai 9 kali boleh, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi itu sampai dengan ihda asyratan, 11 kali. Jadi ketika kita sujud boleh baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 1 kali boleh, 3 kali boleh, 5 kali boleh, 7 kali boleh, 9 kali boleh, 11 kali boleh. Wala yazidu ahadun ala dzalika sawa'ul munfaridi wal imamu qaum mahsurina radina bitatwilil wal ma'mum wa yazidu min zakari Allahumma laka. Nah, oleh karena itu membaca doa di dalam sujud ada yang 1 kali baca, ada yang 3 kali baca, ada yang 5 kali sampai 11 kali. Kalau posisinya jadi imam, maka harus dikompromikan dulu dengan makmum, dengan izin makmum. Seperti itu. Jangan sampai imam sujudnya membaca doa subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 11 kali, si makmum sakit kepala dan sebagainya, timbul jadi masalah. Nah, ini berarti si imam harus kompromi dengan makmum. Ketika sudah sujud membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, dibaca 1 kali, 3 kali sampai 11 kali, kemudian Bapak Ibu mau menambahkan, itu boleh. Di sini di kitab diterangkan wa yazidu min zakari Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu saddun wajhil ladzi khalaqahu wa suru wa saqa samahu basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Tuh baca doa Bu. Boleh dipanjangkan.
Allahumma ya Allah laka sajadtu, hanya kepadamu aku sujud. Kemudian wabika amantu, dan hanya kepadamu ya Allah aku beriman. Walaka aslamtu, dan hanya kepadamu ya Allah aku menyerahkan diri. Sajjada wajhil ladzi khalaqahu, saya bersujud menyujudkan diriku kepada zat yang telah menciptakan aku. Wasud wasaqasam wa basaruhu, dan zat yang telah memberikan pendengaran dan penglihatan pada diriku. Itu ketika doa sujud. Hanya kepadamu ya Allah aku sujud, hanya kepadamu ya Allah aku beriman, dan hanya kepadamu ya Allah aku menyerahkan diri, dan hanya kepadamu ya Allah aku sujudkan kepalaku kepada zat yang telah menciptakan diriku. Itu berarti orang sujud. Selain membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, boleh ditambahkan doa yang lain. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian wazada fi radah, dan ditambahkan keterangan dari kitab Radah, bihauli wa quwwati, ditambahkan tabarakallahu ahsanul khaliqin bihaulihi wa quwwatihi qabla tabaraka wa yusannu aktar ad-du'a fi sujud di hadis Muslim. Ini menurut Imam Muslim. Setiap hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim itu hampir semuanya sahih. Oleh karena itu kata Imam Muslim menyampaikan li hadis Muslim, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih, seorang hamba, seorang manusia yang telah diciptakan oleh Allah, suatu kesempatan yang Allah berikan, yaitu ketika posisi hamba Allah bersujud kepada Allah. Itu suatu kesempatan makhluk, kesempatan manusia untuk mengabdikan dirinya kepada Allah, untuk lebih dekat dengan Allah, untuk lebih dekat dengan Allah. Maka posisi yang paling tepat yaitu ketika sujud. Ini kata Imam Muslim, aqrabu ma yakunul abdu min rabbi ay rahmatuhu wa afuhu wa huwa sajidan, karena di dalam sujud Allah Subhanahu wa taala memberikan kasih sayang, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada orang yang sujud lalu berdoa kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Fa aksaru du'a fi sujudikum fakumna faqiqi astajaba lakum. Ketika ada orang yang sujud lalu berdoa kepada Allah, maka Allah akan mengabulkannya. Seperti itu, akan mengabulkannya. Ajastajaba lakum qala al-Bughawi fil Masabih, dan menurut Imam Bughawi di dalam kitab Masabih dari dua perawi hadis, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim, wa qala Abu Hurairah, dan telah menyampaikan Imam Abi Hurairah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abi Hurairah pernah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sujud, lalu Nabi Muhammad berdoa ketika sujudnya, Allahumma ghfirli dzunubi kulluhu taqahu wa ja'alahu awaluhu wa akhiruhu wa alaniyatihi wa sirruh. Itu kata Abi Hurairah. Berarti Nabi Muhammad pun bukan sekedar membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, tapi Nabi Muhammad pun berdoa, Allahumma ghfirli dzunubi kulluhu
awaluhu wa akhiruhu. Nabi Muhammad pun senantiasa mengajukan agar beliau diampuni oleh Gusti Allah. Itu Nabi Muhammad. Apalagi kita ya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waqalat Aisyah radhiyallahu anha, dan kata Sayyidatina Aisyah istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala salat di malam hari, fastamsaka fa waqa'at yadai ala batni qadamai wa huwa fil masjid wa huwa mansubatani wa huwa yaqul Allahumma inni a'udzu bi ridhaika min sakhatika wa mu'afataka min uqubatika wa a'udzu bika minka la ahsa sana'an alaik anta kama asnaita ala nafsik wa yusannu fat'u aini halatas sujud. Berarti Nabi Muhammad pun memanjangkan doa ketika sujud ya. Paham nggak Bapak Ibu? Nah, diingat ya. Jadi ketika sujud ada yang lama tidak apa-apa. Ketika posisinya jadi imam harus dikondisikan dengan makmum. Bu, entar sujud terakhirnya Bapak, entar sujud terakhirnya ping 11 ya. Ya, berarti kan sudah siap. Jangan sampai imam baca tasbih di dalam sujudnya 11 kali, si makmum sudah bangun 3 kali. Tongol dep, tangi maning, imamnya masih sujud maning, tangi maning, sujud maning. Nah, si makmum sholatnya batal. Jadi kalau kondisinya seperti itu, tatkala ibu bapak ikut sujud, kemudian bapak dan ibu perasaannya sudah bangun, lalu bapak ibu bangun dari sujudnya, dilihat si imam masih sujud, maka ibu nunggu saja, bapak nunggu terus. Jangan ikut sujud lagi. Kalau bapak ibu ikut sujud lagi, berarti bapak ibu ziyadatu ruknin, menambahkan rukun. Menambahkan rukun berarti sholatnya jadi batal. Paham gak Bapak Ibu? Nah, itu ada orang sholat namanya tongol dep, sudah bangun, posisi imam masih sujud, si makmum ikut sujud lagi. Nah, itu namanya ziyadatu ruknin, menambahkan rukun, sholatnya batal. Kalau yang sudah kan seperti itu. Sekarang kalau sudah tahu, maka tidak boleh diulangi kembali. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kata Sayyidatina Aisyah, diceritakan wa yusannu, dan disunahkan ketika bapak dan ibu sujud, futihat aini halatis sujud. Ingat-ingat, disunahkan kata Nabi Muhammad, riwayat hadis dari Sayyidatina Aisyah, kalau bapak ibu posisi sujud maka tidak boleh merem. Halo? Tidak boleh pejamkan mata. Futihat ainaihi, maka matanya dibuka. Paham gak Bapak Ibu? Ya, berarti kalau posisi sujud matanya harus dibuka. Tidak boleh matanya dipejamkan ketika posisi sujud. Ini hadis dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, itu di dalam kitab Syarah Safinatun Najah. Jadi ketika bapak ibu sujud, disunahkan kata Nabi itu matanya dibuka.
jangan ditutup. Paham gak? Nah, alhamdulillah. Kemudian al-asiru yang ke-10 di dalam rukun sholat at-tumakninatu fihi, tumaknina di dalam sujud. Ay sujudi di dalam sujud wa di ihda syurutus sujudi sab'atun allati sadati fi kalamil musannif radhiyallahu anhu. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, walaupun ini ada dalam bab yang lain, tapi saya sampaikan karena ini urgent, penting, ya, penting. Oleh karena itu, supaya bapak dan ibu setidaknya memahami, mengingat kembali atas dasar-dasar yang pernah bapak ibu dengar, yang pernah bapak ibu lakukan. Sujud itu berarti termasuk rukun di dalam sholat. Diam di dalam sujud itu pun rukun di dalam sholat. Maka disunahkan untuk membaca doa. Sama disunahkan dengan dibuka matanya, jangan sampai ditutup. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, seterusnya surutus sujudi sab'atun. Syaratnya sujud itu ada 7. Ada berapa? 7. Ini di babnya ada sendiri, tapi saya sampaikan sekarang. Anggota sujud itu ada 7. Ibu-ibu nih, bapak-bapak juga. Yang pertama itu al-jabhatu, jidat. Maka bapak-bapak kalau sholat ini kofiah dibuka seperti ini, jidatnya harus nempel. Di luar sholat boleh seperti ini, tapi di dalam sholat harus dibuka. Ketika ada satu helai rambut bapak-bapak yang kesini, kalau terasa cepat digeser. Tidak boleh ada yang menghalangi di jidat kita tatkala sujud. Paham ya? 1. Yang kedua, kaffaihi, telapak tangan. 1, 2, 3. Telapak tangan. Berarti kalau bapak-bapak pakai lengan panjang, lalu lengan panjangnya seperti ini, nah, seperti ini lengan panjangnya nih, berarti telapak tangan kehalang oleh baju. Ini sujudnya juga tidak sah. Ya, tidak sah. Nah, sekarang yang saya bahas ibu-ibu nih, ibu-ibu. Ya, bapak-bapak juga, bapak tahu ada orang yang pakai sorban. Sorban itu ikut naik turun, ikut kan? Nah, tidak boleh tatkala sujud nih, tangannya nempel sama sorban. Tidak boleh nempel sama sorban. Sorbannya begini nih, sujud terus ditempeli, ininya di atas sorban. Itu berarti sujudnya tidak sah. Andai kata bapak ibu bertanya, itu sih kalau sajadah? Kalau sajadah itu diam, tidak ikut gerakan. Kalau sorban ikut gerakan tidak?
gerakan. Maka datangnya itu tidak boleh menghalangi anggota sujud. Apalagi sorbannya taruh di depan, terus dikalungin ke atas. Terus ini nindiin sorban. Kecuali sorbannya tatkala awal sholat sudah dibuka, belum. Berarti nggak ikut naik turun. Berarti sorban itu bagaikan sajadah. Paham bapak-bapak? Sekarang ibu-ibu. Halo ibu, ibu-ibu nih. Ibu dulu ingat nggak yang namanya mekena? Mekena itu langsung. Terus ada tangannya masuk, ya kan? Tangannya masuk. Jadi seperti biasa seperti ini. Tangannya masuk. Ini tangan masuk. Ini ada ikat. Kan seperti itu. Jadi kalau mengangkat tangan itu tetap bolong, ya kan? Paham ibu? Nah, sekarang modelnya mekena tunggelang. Potongan seperti ini nih, potongan. Awas bu, tatkala ibu sujud, ini jangan nginjek mekena. Ya, jangan nginjek mekena. Ininya jangan kebuka. Berarti posisi mekena bagian atas itu seperti kurungan. Ayamnya di tengah, kurungannya di pinggir. Ayam tidak keinjek kurungan. Kita juga ibu-ibu, tatkala posisi sujud, jangan sampai telapak tangan kita terhalang oleh mekena bagian atas. Paham gak bu? Makanya ketika sujud ini kan pasti ikut nih. Ibu cari yang tidak menindih mekena, serta jidat tidak boleh menindihi mekena. Halo ibu, awas tuh ya, tuh jangan sampai mekenanya seperti ini ditindihin. Mekenanya ditindihin jidat, sedangkan mekena posisinya ikut naik turun. Berarti bukan anggota tetap. Paham? Dikit-dikit nih ibu-ibu, ya saya sudah menyampaikan ya, jangan sampai ibu-ibu sholat pakai mekena potongan, tatkala sujud telapak tangannya terhalang dari sajadah, ada mekena. Jangan sampai jidat ibu nempel, tidak nempel jidat ibu ke langsung sajadah, tapi nempelnya sama mekena yang ikut naik turun. Paham sampai di situ ibu? Halo? Nah bagus. Berarti berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Kalau lutut gak jadi masalah. Kenapa? Karena posisinya nempel. Posisinya nempel. Yang keenam, jari kaki kanan, jari kaki kiri. Berarti berapa jumlahnya? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah bapak-bapak nih, bapak-bapak ya, ada di TikTok atau di apa, orang sujud bangun pakai jubahnya keinjak sendiri, nah itu makanya kenapa bapak-bapak mungkin ingat
Kalau zaman dulu tatkala mau sujud pasti sarungnya diginiin. Sarung itu pasti diginiin. Tuh dulu. Kenapa? Manfaatnya dua. Yang pertama, walaupun kita pakai sarung di atas mata kaki, kalau seperti ini bagian atas ini pasti lebih panjang. Entar kalau tidak ditarik ke atas, bagian ujung ini keinjak sama jari kaki. Kalau keinjak sama jari kaki, maka sujudnya tidak sah. Makanya diginiin. Maka begini ini manfaatnya ada dua. Satu, karena orang zaman dulu boro-boro beli celana dalam, ya kan? Supaya ketika sujud tidak neng-nong ganjal kumpulin. Satu manfaatnya. Yang kedua, supaya ujung sarung, ujung jubah tidak keinjek sama jari kaki. Paham gak? Nah, jari kaki itu harus nekuk ke dalam, neken. Posisinya harus neken seperti ini. Dua-duanya neken. Dan jangan sampai terhalang oleh sesuatu yang ikut naik turun. Paham gak? Halo Bapak Ibu? Nah itu anggota sujud. Berarti anggota sujud ada berapa? Ada 7. Jidat, tangan 3, 4-nya, 5-nya lutut, 6, 7-nya jari kaki. Jadi ibu-ibu juga tatkala begini maka harus disilang. Ya, jangan sampai pakai mukena begini. Nah, jangan, tapi disilang. Jidatnya harus kelihatan. Karena jidat ini termasuk muka. Termasuk apa? Muka. Maka boleh terlihat ketika salat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu dulu yang saya sampaikan, yaitu nomor 9 sujud. Sudah saya jelaskan sujud. Ketika ada yang sholat lalu sujudnya panjang itu boleh, karena Nabi pun pernah melakukan, wabil khusus ketika sholat sendirian. Seperti itu ya. Mangga barangkali ada yang ditanyakan, bebas. Di luar yang saya jelaskan boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya ke Ustadz Bunyamin. Yang saya tanyakan berkaitan pada ceramah minggu yang lalu tentang kisah Nabi Nuh yang membuat bahtera, mengajak kaumnya susah, bahkan istri dan anaknya pun tidak mau ikut dalam bahtera itu, Ustadz. Yang saya tanyakan adalah, apabila terjadi pada masa ini yang juga dikatakan oleh Ustaz, banyak juga seorang kiai yang sulit untuk memberitahu, mengajak anak dan istrinya untuk beribadah, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Ustaz. Intinya begini, yang saya tanyakan adalah bagaimana seandainya seorang kepala rumah tangga yang sudah dengan konsisten susah payah mengajak keluarganya, terutama anak dan istrinya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya untuk menjalankan sholat yang 5 waktu itu, namun istri dan anak-anaknya itu ogah-ogahan, bahkan tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagai seorang muslim atau muslimah, Ustaz. Yang saya tanyakan adalah, apakah kepala keluarga itu menanggung dosa yang diperbuat oleh anak dan istrinya, dan apakah
di dalam Islam juga mengenal istilah apa ya? Lupa Ustaz, itu aja dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz yang telah bersama-sama untuk mengingat kembali tentang kewajiban kita selaku muslim. Para bapak ibu ya, dalam Al-Quran itu ku anfusakum, jagalah dirimu, wa ahlikum, dan keluarga. Ku anfusakum wa ahlikum naro, dari jilatan api neraka. Berarti kalau posisi kita sendirian, maka jaga dirimu. Kalau saya sudah beristri, maka wa ahlikum, dan keluarga. Di hadis yang lain bahwa bahasa Indonesianya, setiap pemimpin akan dipertanyakan atas kepemimpinannya. Kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sekarang ada di dalam salah satu kisah kitab Durratun Nasihin, ada seorang ayah dan ibu, orang tua lagi menikmati indahnya surga. Tiba-tiba dua orang ini, ayah dan ibu ini, dipanggil. Ya fulan wal fulana, wahai fulan dan fulana, irfa minal jannati, naik dari surga. Khurujum minal jannati, keluar dari surga. Lalu malaikat Ridwan bertanya kepada ayah ibu tersebut, wahai ayah ibu, apakah kamu kenal kepada orang ini? Lalu ayah ibu menjawab, hadza waladi, itu adalah anak-anakku. Kata anaknya, benar, itu ayah dan ibuku. Saya pengen protes, ya Allah. Kalau ayah ibuku masuk ke dalam surga, maka saya pun harus masuk ke dalam surga. Tapi kalau saya tidak bisa masuk ke dalam surga, ayah ibu pun tidak boleh masuk ke dalam surga, masuk ke dalam neraka bersama-samaku. Lalu ditanya oleh Allah, ya abawai, wahai orang tua, qad amartu lil waladi, apakah kamu sudah memerintahkan kepada anakmu untuk beribadah? Kata anaknya, saya belum pernah disuruh. Ayah ibuku ngaji sholat sendirian, saya mainan di jet HP sendirian. Gak pernah dikasih tahu, gak pernah diajar, gak pernah dimarahi, diam saja. Maka orang tua yang seperti itu akan bertanggung jawab kepada anak-anaknya. Paham? Ya. Tapi ada satu kisah, seorang anak protes, ya Allah, kenapa aku masuk neraka sedang ayah ibuku masuk ke dalam surga? Lalu disidang kembali, kata orang tua, ya Allah, aku sudah memerintahkan kepada anakku
untuk melaksanakan ibadah, untuk sholat, untuk ngaji, untuk berbuat baik, tapi dia tidak mau, berarti urusannya sudah selesai. Di akhirat nafsi, anak hanya wasilah titipan. Apakah bisa jadi tambahan pemasukan? Apakah bisa menjadi pengurang pemasukan ibadah kita? Jadi anak itu bagaikan aset cilaka atau aset bahagia. Jadi ketika sudah disuruh, sudah urusannya selesai. Di sana nggak kenal sama sekali. Jadi semua itu Bu, tergantung kita hidup di dunia. Maka saya berpesan Ibu, senanglah kepada orang yang ahli ibadah. Insya Allah kalau senang kepada orang yang ahli ibadah, orangnya masuk surga, kitanya akan masuk ke dalam surga lagi. Paham kira-kira? Nah, Nabi Nuh selamat dengan sendirinya, istrinya dan putranya tenggelam oleh air, mati tidak beriman kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan putra-putri kita termasuk putra-putri yang soleh. Maka turunan Nabi dan Rasul yang paling bagus turunannya Nabi Ibrahim alaihi salam, dari Ismail dan Ishak. Nabi Ismail sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saja mungkin yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah. Allahumma rabbi habli wa hablana minas solihin. Putra-putriku, putra-putri para jamaah, cucu para bapak ibu semuanya diberikan kesolehan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, telah kita ikut bersama kegiatan rutin setiap Senin sore pada maghrib, kajian rutin kitab Safinatul Najah bersama Kang Ustadz Mulyamin. Mudah-mudahan kita semua diberikan umur yang panjang demi selalu bertambahnya ketaatan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat sehat lahir batin sehingga kita bisa terus hadir dalam kegiatan yang diadakan oleh Masjid Al-Fitr ini. Dan tentunya kita harus selalu berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita semua untuk selalu istiqomah menjalankan semua yang telah menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala, dan istiqomah juga untuk menjauhi, tidak melakukan, tidak melaksanakan apa-apa yang telah menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.